Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rohma, NIM 2019 33110, kelas 6 CPG SD. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perspektif global dengan membahas tentang dimensi, manfaat, dan tujuan dari perspektif global. Perspektif bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan itu berdampak pada permasalahan global. Contoh saja ketika adanya pandemi ini, dalam dunia pendidikan yang mulanya dilakukan secara luring atau tatap muka, dengan adanya pandemi ini maka dunia pendidikan dalam pembelajaran itu harus dilakukan secara daring, sehingga terdapat sektor yang tidak berjalan yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Dalam kaitannya dengan budaya era globalisasi, maka Giansar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi, penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Artinya, dalam masuknya budaya asing ke negeri kita, maka kita berkewajiban untuk membentengi atau menyaring terlebih dahulu budaya itu sebelum masuk ke negeri kita. Yang kedua yaitu era afirmasi, mengembangkan identitas dan budaya dari setiap kelompok. Manusia berhak diakui identitas budayanya, atau dalam arti kata menghargai budaya lain. Yang ketiga yaitu partisipasi. Dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Artinya harus ada saling keterkaitan antara masyarakat dan pejabat negara dalam proses pembangunan suatu negara. Yang keempat yaitu memajukan kerjasama antar budaya agar adanya saling mengisi, mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Kemudian manfaat adanya perspektif global yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita tidak hanya hidup satu daerah tetapi memiliki ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia, terutama pada aspek perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu masalah atau gejala dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Kemudian yang keempat yaitu melatih kepekaan atau kepedulian mahasiswa terhadap kemajuan budaya dari berbagai aspek. Selanjutnya yaitu tujuan perspektif global menurut Merivale tahun 1977. Yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Kemudian yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Dan berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru yaitu yang pertama memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Itu saja pembahasan saya tentang dimensi, manfaat, tujuan dari perspektif global. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.